Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Rukmana, NPM 190120150. Kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau dalam undang-undang disebut juga dengan istilah penanaman modal asing. Sebelum kita masuk ke materi apa itu FDI, kita harus paham dulu apa sih perbedaan antara perdagangan dengan investasi. Perdagangan sendiri merupakan kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa antara dua belah pihak atau lebih, sedangkan investasi adalah penanaman modal pada suatu bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan dan investasi itu tidak sama, tapi dalam proses investasi memang biasanya di dalamnya terjadi sebuah perdagangan. Sebagai contoh sederhananya, misal di sini ada dua orang, si A dan si B. Masing-masing dari mereka sama-sama membeli sebuah rumah. Artinya di sini terjadi sebuah pembelian. Tapi yang membedakan di sini adalah tujuan dari dua orang tersebut, di mana dicontohkan di sini si A membeli sebuah rumah untuk tujuan memenuhi kebutuhan primer, yakni sebagai tempat tinggal atau konsumsi. Sedangkan si B membeli sebuah rumah dengan harapan suatu saat nilainya akan naik sehingga mendapatkan keuntungan baik melalui sewa ataupun penjualan kembali rumah tersebut. Untuk investasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek atau Foreign Portfolio Investment atau FPI, dan investasi jangka panjang atau Foreign Direct Investment atau FDI. Jadi, kalau kita berbicara mengenai portofolio investment, kita akan membahas tentang deposito, surat utang, obligasi, saham, dan lain-lain. Tapi untuk materi kali ini kita akan lebih berfokus pada Foreign Direct Investment atau FDI, yang mana menurut Undang-Undang FDI atau yang disebut juga dengan istilah penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam buku Nur tahun 2007, FDI diartikan merupakan sebuah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Sedangkan dalam buku Griffin, FDI adalah suatu kepemilikan atas penguasaan 10% saham perusahaan atau saham ekuivalen dalam suatu bisnis. Kenapa sih ada minimal atas penguasaan saham sebesar 10% dalam suatu bisnis? Ini sesuai dengan definisi FDI menurut International Monetary Fund atau IMF, di mana dinyatakan bahwa jika pembelian saham kurang dari 10%, maka didefinisikan kepemilikan saham tersebut sebagai kategori portofolio saham seseorang atau suatu perusahaan saja. Berikut merupakan cara atau klasifikasi untuk masuk dalam FDI. Yang pertama ada Greenfield Foreign Direct Investment. Greenfield FDI ini masuk dengan cara membangun satu perusahaan atau usaha baru dari awal, dan bahkan mungkin juga sampai membangun satu pabrik baru, sehingga Greenfield FDI ini benar-benar memulai suatu usaha dari nol. Kemudian ada Cross-Border Merger and Acquisition atau M&A. Cross-border M&A ini merupakan proses merger dan akuisisi yang dilakukan oleh investor asing terhadap perusahaan lokal negara tujuan. Merger sendiri merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih. Jadi, jika dua perusahaan sudah melakukan merger, biasanya perlu dilakukan branding baru setelah bergabung. Sebagai contoh, Bank Tabungan Pensiun Nasional atau BTPN dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI. Bank terbesar kedua di Jepang ini resmi memegang kepemilikan atas 97,34% saham BTPN atau setara dengan 7,93 miliar unit saham pada akhir Januari 2019. Kemudian BTPN dilebur bersama SMBCI yang nantinya akan menghapus nama BTPN menjadi PT Bank BTPN Tbk.
Sedangkan akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan dari perusahaan lain dengan pembelian saham sebuah perusahaan. Contoh akuisisi terbaru adalah pada Google dan Fitbit atau jam tangan pintar. Google telah resmi mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi perusahaan wearable Fitbit pada November 2019 dengan biaya akuisisi sebanyak 2,1 miliar dolar atau setara dengan 29,3 triliun. Yang terakhir ada joint venture, merupakan kerjasama yang dilakukan modal asing dengan modal nasional yang hanya berdasarkan pada perjanjian atau kontrak saja. Artinya tidak dibentuk badan hukum baru atau suatu perusahaan baru. Misalnya perjanjian kerjasama antara Vansicle Associates dengan PT Kalimantan Plywood Factory untuk secara bersama-sama mengelola kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini disebut juga dengan Contract of Cooperation. Ada juga Joint Enterprise. Berbeda dengan joint venture, joint enterprise melakukan kerjasama dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum di Indonesia. Berikut merupakan data realisasi penanaman modal di Indonesia per triwulan dari tahun 2006 hingga Juni 2021. Data penanaman modal ini bisa diakses pada laman website BKPM yang biasanya dipublikasi pada H+1 bulan triwulan. Sekedar informasi saja, BKPM ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani dan memanage hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal. Kembali lagi pada data, dari data ini kita bisa lihat bahwa pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020 terjadi penurunan pada FDI secara sistematik. Ini bisa terjadi karena tingkat pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia pada waktu itu, dan masih dilakukannya pembatasan sosial berskala besar, sehingga lalu lintas transaksi luar negeri juga sangat terbatas. Selain itu, kondisi perekonomian pada 2020 memberikan ketidakpastian yang besar bagi investasi karena hampir semua negara mengalami resesi. Kemudian pada triwulan 3 hingga Juni 2021, FDI mulai menunjukkan peningkatan. Ini bisa saja disebabkan karena adanya vaksinasi COVID-19 yang berdampak pada kepercayaan diri penanam modal karena Indonesia dianggap mampu menanggulangi pandemi. Dan pemerintah mulai melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di sebagian wilayah Indonesia. Indonesia sendiri dalam periode Januari hingga Juni 2021 menerima FDI sebesar 228,5 triliun dari realisasi penanaman modal sebesar 442,8 triliun dengan persebaran 51,5% di luar Jawa dan 48,5% di Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk persebaran berdasarkan sektor, persebaran FDI tertinggi berada pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya dengan alokasi sebesar 3,5 miliar US dollar. Dan untuk persebaran berdasarkan lokasi tertinggi berada pada Provinsi Jawa Barat dengan alokasi 3 miliar US dollar. Di sini kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara inward FDI dan outward FDI. Dimulai dari apabila ada FDI dari negara asing yang masuk ke negara lokal, itulah yang dinamakan inward FDI, yang mana nantinya akan mendatangkan modal asing atau inflow. Kemudian apabila perusahaan lokal melakukan FDI ke negara asing, itulah yang dinamakan outward FDI, di mana perusahaan lokal akan mengeluarkan dana atau outflow untuk pembelian aset. Masih dalam cakupan materi FDI di Indonesia dan inward FDI, berikut merupakan data yang juga dapat dijadikan contoh dalam materi inward FDI, di mana dapat kita ketahui bahwa FDI yang masuk ke negara kita tertinggi dipegang oleh Singapura dengan jumlah 4,7 miliar US dollar, disusun oleh Hong Kong, Tiongkok, Belanda, dan Korea Selatan. Kemudian ada juga FDI vertikal dan FDI horizontal.
FDI horizontal sendiri terjadi di mana sebuah perusahaan melakukan investasi FDI untuk memperluas pangsa pasar. Artinya, perusahaan mendirikan jenis operasi bisnis yang sama di negara asing seperti yang beroperasi di negara asalnya. Misalnya, penyedia telepon seluler yang berbasis di Amerika Serikat membuka toko di Cina. Tujuannya adalah untuk memperluas pangsa pasar di mana perusahaan ingin mendekatkan diri dengan pelanggan sehingga tidak kabur ke pesaing. Sedangkan FDI vertikal ini terjadi di mana sebuah perusahaan bertujuan mencari sumber yang berbiaya rendah, di mana kegiatan bisnis yang dilakukan berbeda tetapi terkait dari bisnis utama investor yang didirikan atau diperoleh di negara asing. Contohnya, McDonald mengakuisisi peternakan skala besar di Indonesia untuk memproduksi daging untuk restoran mereka. Kurang lebih ada 3 faktor yang mempengaruhi FDI yang meliputi faktor pasokan, faktor permintaan, dan faktor politik. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. Faktor pasokan yang pertama ada biaya produksi, di mana pada umumnya perusahaan mendirikan usaha di negara yang biayanya rendah, sehingga mampu menekan biaya produksi. Kemudian ada logistik, perusahaan memilih memproduksi di pasar asing daripada ekspor karena low cost. Kemudian ada sumber daya, di mana perusahaan mungkin memiliki keterbatasan sumber daya di negara asal dan melakukan FDI pada negara yang masih memiliki sumber daya yang masih melimpah. Kemudian yang terakhir ada teknologi, perusahaan memiliki akses terhadap teknologi pada perusahaan asing yang akan diakuisisi atau merger nantinya. Kemudian dalam faktor permintaan terdiri dari akses pelanggan, perusahaan fisik harus ada di pasar asing untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian ada keunggulan pemasaran. Aktivitas pemasaran dirasa lebih efektif, kemudian eksploitasi keunggulan kompetitif di mana memanfaatkan brand perusahaan atau produk yang sudah memiliki nama. Kemudian ada mobilitas pelanggan, yang merupakan upaya untuk dekat dengan pelanggan. Yang terakhir dalam faktor politik terdapat dua alasan, di mana yang pertama menghindari trade barrier. Ini terjadi karena tingginya trade barrier di sebuah negara asing dan ada juga insentif pajak pemerintah, di mana negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Oleh karena itu, investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan negara asal mereka. Ini pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Keuntungan FDI sendiri terdiri dari yang pertama ada research transfer effect, di mana FDI membawa kontribusi yang positif seperti transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat membantu sebuah negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Yang kedua ada employment effect. Investasi menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga ada effect on competition and economic growth. Kehadiran perusahaan asing meningkatkan persaingan di pasar lokal. Persaingan yang lebih ketat dapat mengarah pada akses ke produk yang lain lebih murah dan lebih bervariasi. Selain itu, persaingan juga memacu inovasi. Sedangkan dalam sisi kerugian, yang pertama ada perampasan tanah dan praktik eksploitatif, di mana investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. Mereka mungkin membayar tenaga kerja lebih rendah, mendeforestasi hutan untuk mendirikan pabrik, dan membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Kemudian ada repatriasi keuntungan. Perusahaan asing mungkin tidak akan menginvestasikan kembali keuntungan di negara tuan rumah, tetapi mengirimkannya ke negara asal. Hal ini menyebabkan arus modal keluar yang besar bagi negara tuan rumah. Yang ketiga ada ketimpangan di mana elit yang kuat mungkin yang mendapatkan manfaat lebih besar dari investasi asing ini. Itu tidak mengalir secara adil kepada masyarakat banyak sehingga terjadi penutupan bisnis lokal dan efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas, di mana perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada mempekerjakan pekerja lokal. Untuk memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah saya sampaikan di atas,
Saya menggunakan video ilustrasi singkat mengenai Forex Direct Investment atau FDI yang sudah saya unduh dari kanal YouTube Stand Research. Berikut videonya, selamat menonton. Ini Andi dan Anton. Mereka adalah produsen baju. Mereka memulai bisnis yang sama dengan menggunakan jumlah mesin yang sama, jumlah tenaga kerja yang sama, namun mereka hanya bisa menghasilkan 5.000 potong baju setiap bulannya. Ini berarti Andi dan Anton memiliki faktor produksi dan produktivitas yang sama. Andi dan Anton bersaing meningkatkan penjualannya dengan menambah mesin, memperbaharui model, dan cara pemasaran. Keduanya berusaha meningkatkan produktivitas. Suatu hari di kota, mereka kedatangan produsen baju baru dari Inggris bernama Mr. John. Dia membuka lowongan pegawai baru. Masyarakat menjadi senang karena ada lapangan kerja baru, bisa membuka rumah makan, membuka kos-kosan, penerimaan pajak meningkat, pemerintah juga senang. Dengan pegawai dan mesin yang lebih sedikit, Mr. John membuat baju yang lebih banyak. Bahkan Mr. John sudah mampu untuk mengekspor produknya. Alhasil dengan persaingan pasar lebih ketat, si Andi dan Anton mulai kehilangan pasar. Keduanya merasa terganggu dengan kehadiran Mr. John. Ini berarti FDI membawa eksternalitas negatif. Tetapi respon yang dilakukan keduanya berbeda. Si Andi memilih untuk mengeluh, berteriak pemerintah pro asing dan mendesak investasi dari asing untuk dihentikan. Si Anton mengambil langkah berbeda. Dia meniru apa yang dilakukan oleh Mr. John. Dia meniru cara mengatur pegawai, meniru cara mengembangkan model baju, meniru cara memilih bahan baku, meniru cara melatih pegawai, serta meniru kemana saja memasarkan produk ke pasar ekspornya. Alhasil, selang setahun kemudian, usaha si Andi semakin mengecil. Sedangkan si Anton, usahanya menjadi lebih berkembang, bahkan mulai sanggup merambah ke pasar ekspor. Kemudian Andi mendesak Pak Presiden agar menolak segala investasi asing untuk masuk ke kota mereka. Dia takut semakin banyak investasi asing, usahanya akan menjadi bangkrut. Di sisi lain, si Anton malah meminta Pak Presiden agar menarik banyak investasi asing. Semakin banyak lapangan pekerjaan, masyarakat akan semakin makmur, semakin banyak masyarakat kaya, konsumsi baju akan meningkat, dan usahanya akan semakin banyak berkembang. Untuk mengakomodasi keduanya, Pak Presiden melalui Bea Cukai membuat kebijakan yang dinamakan kawasan berikat. Di kawasan berikat, investasi asing memperoleh pembebasan pajak untuk bahan baku impor. Di sisi lain, hasil produksinya sebagian besar diwajibkan diekspor. Dengan adanya kawasan berikat, si Andi masih bisa berusaha tanpa takut pasar dalam negeri terlalu disaingi oleh Mr. John. Si Anton masih dapat meningkatkan produktivitas dengan meniru Mr. John. Mr. John pun juga senang karena beban pajaknya dikurangi. Pemerintah senang karena lapangan kerja semakin banyak, penerimaan perpajakan semakin baik, ekspor pun meningkat. Kawasan berikat menarik investasi, melindungi pasar dalam negeri, membawa eksternalitas positif untuk produsen dalam negeri, serta meningkatkan ekspor. Sekian presentasi dari saya mengenai Forex Direct Investment atau FDI ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya dalam penyampaian materi. Saya tidak menutup saran dan masukan dari Bapak Reka dan teman-teman yang lainnya dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.